Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya, yaitu korosi pada paku. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Saira Salsabila, absen 5 dari kelas 12 MIPA 3. Yang pertama saya akan bahas yaitu latar belakang saya melakukan percobaan ini. Korosi merupakan suatu reaksi redoks spontan yang bersifat cukup kompleks yang dapat didekati menggunakan pemahaman kimiawi sel elektrokimia. Peristiwa korosi ini atau biasa kita sebut dengan karat dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi pada komponen-komponen teknik alat elektronik yaitu jam tangan, dan korosi juga dapat terjadi pada komponen-komponen logam yang berukuran besar seperti paku. Paku yang telah berkarat akan mengalami penurunan kualitas, harga jual, dan sangat berbahaya. Maka dari itu, saya melakukan percobaan ini selain untuk memenuhi penilaian praktikum kimia, tapi juga untuk mengetahui sifat korosi, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Lalu selanjutnya kita akan bahas landasan teori. Apa itu korosi? Korosi atau perkaratan adalah suatu reaksi redoks antar logam dengan faktor lingkungannya. Mekanisme korosi umumnya yang pertama, logam menjadi anoda dan akan teroksidasi, sedangkan faktor lingkungannya menjadi katoda dan akan tereduksi. Reaksi redoks korosi menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Korosi yang paling sering terjadi pada unsur besi, Fe, karena besi mudah teroksidasi. Fe2O3NH2O merupakan rumus besi yang sudah berkarat. Selanjutnya kita akan membahas penyebab terjadinya reaksi korosi. Korosi bisa terjadi karena kontak air dan oksigen secara bersamaan dan akan bereaksi terhadap besi sehingga muncul zat baru, yaitu zat padat berwarna coklat kemerahan atau biasa kita ketahui dengan karat. Lalu, apa itu besi? Besi adalah logam yang berasal dari biji besi, tambang yang banyak dipakai oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Besi juga merupakan logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal ini karena beberapa hal, diantaranya. Yang pertama, kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Yang kedua, pengolahannya relatif remeh dan murah, maksud saya. Lalu yang ketiga, besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan remeh dimodifikasi. Namun, salah satu kelemahan besi adalah remeh merasakan korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai beragam benda, barang, atau konstruksi yang memakai besi atau baja. Selanjutnya, hipotesis yang saya keluarkan untuk percobaan kali ini yaitu larutan-larutan yang menjadi medium paku berada dapat menyebabkan korosi. Tetapi, larutan yang memiliki kecepatan tertinggi untuk mengkorosikan paku adalah larutan cuka. Lalu di sini ada variabel. Yang pertama, variabel bebas, zat larutan, variabel kontrol, volume air, paku, kondisi lingkungan, dan juga waktu. Sedangkan variabel terikat adalah kecepatan perkaratan. Lalu alat dan bahan yang pertama 6 buah paku, 6 gelas plastik, air biasa, air panas, cuka, larutan garam, yaitu setengah gelas air dan 1 sendok garam dapur, minyak goreng, bisa diganti dengan oli, lembaran plastik, karet gelang, dan juga amplas. Lalu ini adalah cara kerjanya. Yang pertama, masukkan paku yang telah diamplas ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama, gelas A berisi air biasa. Lalu masukkan ke gelas B yang berisi air panas, gelas C yang berisi cuka, lalu gelas D yang berisi larutan garam, gelas E yang berisi minyak, sedangkan gelas F yang merupakan gelas kosong tanpa larutan di dalamnya. Ya. Lalu selanjutnya, tutup setiap gelas dengan lembaran plastik dan ikat dengan karet, lalu amati setiap paku untuk 5 hari ke depan. Ya, bisa kita lihat.
B. Setiap gelas harus ditutup dengan rapat. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu hasil percobaan. Hari pertama, bisa kita lihat bahwa pada gelas A, paku belum mengalami korosi, belum ada perkaratan di sana. Lalu yang gelas B berisi air panas, paku juga belum mengalami perkaratan. Sedangkan gelas C yang berisi cuka, paku sudah mulai menghitam, lalu terdapat gelembung di sekitar paku. Lalu yang paku di dalam larutan garam sudah mulai mengalami pengkaratan di bagian kepala paku. Sedangkan yang pada gelas E yang berisi minyak belum terjadi pengkaratan pada paku. Lalu yang F yang tidak terdapat larutan di dalamnya juga belum mengalami perkaratan. Ya, lalu pada hari kedua, gelas A yang berisi larutan air biasa juga belum mengalami pengkaratan. Ya, pakunya belum mengalami pengkaratan. Lalu yang B, air panas mulai mengalami perkaratan pada kepala paku. Lalu yang C, larutan cuka, paku mulai, makin menghitam dan terdapat gelembung di sekitarnya seperti hari sebelumnya. Lalu yang D, yang merupakan larutan garam, karat mulai menyebar di daerah kepala paku. Bisa kita lihat bahwa karat sudah mulai terjadi di paku tersebut. Lalu yang E belum mengalami perkaratan. Lalu yang F yang tidak terdapat larutan di dalamnya juga belum mengalami perkaratan. Lalu pada hari ketiga, paku A di larutan A belum mengalami perkaratan. Paku yang terdapat di larutan B mulai menyebar, perkaratan mulai menyebar di daerah paku. Dan C makin menghitam dan warna larutan mulai berubah karena pengaruh karat yang dihasilkan oleh paku. Yang D, karat mulai menyebar ke seluruh kepala bagian paku. Sedangkan yang F belum mengalami perkaratan sedikit pun. Lalu yang E juga tidak mengalami perkaratan. Pada hari keempat, paku yang terdapat di larutan A belum mengalami perkaratan sedikit pun. Lalu pada larutan yang B, perkaratan mulai menyebar. Yang C makin hitam dan juga air cuka atau larutan cuka kecoklatan seperti hari-hari sebelumnya. Yang D, paku
mengalami perkaratan dan mulai menyebar seperti hari-hari sebelumnya. Lalu yang F yang tidak diberi larutan sedikit pun juga tidak mengalami perkaratan. Yang E juga tidak mengalami perkaratan. Lalu pada hari kelima atau hari terakhir pengamatan, paku di larutan A masih belum mengalami perkaratan. Lalu yang pada paku di larutan B akan mulai, tapi maksud saya sangat menyebar perkaratannya. Yang C makin hitam. Yang D sudah bisa dilihat bahwa karat sudah menyebar ke area kepala dan paku seluruhnya. Yang E belum mengalami perkaratan sedikit pun. Lalu yang F juga tidak mengalami perkaratan sedikit pun di hari terakhir percobaan ini saya lakukan. Lalu kita akan ke selanjutnya, yaitu pembahasan. Selama 5 hari pengamatan, paku yang paling cepat mengalami korosi berada pada gelas C yang berisi larutan cuka. Reaksi sudah terlihat dari hari pertama yang ditandai dengan adanya gelembung di sekitar paku yang menandakan bahwa terjadi reaksi di dalam sana. Hal ini dikarenakan sifat asam yang dimiliki cuka dan dengan teroksidasinya besi menjadi besi 2. Lalu pada hari ketiga, air cuka berubah warna menjadi kuning kecoklatan karena pengaruh karat. Disusul oleh gelas B yang berisi air panas dan gelas D yang berisi larutan garam. Sedangkan gelas A, E, dan F tidak menunjukkan pertandanya terjadi korosi. Lalu kesimpulan dari percobaan ini, korosi yang terjadi pada logam disebabkan oleh kontak oksigen dengan air secara bersamaan. Selain itu, korosi dapat cepat terjadi pada larutan yang memiliki pH rendah, suhu tinggi, dan larutan elektrolit garam. Sedangkan pada larutan yang tidak adanya oksigen dan air secara bersamaan, seperti minyak, akan lambat dalam mengalami korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan pengecetan atau pelumuran oli, aliansi logam, dan proteksi katodik untuk melindungi logam dari udara dan air. Saran saya untuk percobaan kali ini, penutupan gelas harus dilakukan dengan baik sehingga tidak ada celah untuk masuknya oksigen dan percobaan harus dilakukan di tempat yang aman. Selain itu, hasil percobaan harus dicatat setiap harinya dengan detail sehingga data yang didapatkan merupakan data yang valid. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.